لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Senantiasa kita memohon kepada Allah untuk menetapkan keimanan yang senantiasa ada dalam diri kita dan terus meningkatkannya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ketakwaan sedikit dan sedikit dan sudah kita dapatkan, maka tingkatkan menjadi haqqa tuqatih. Betul-betul semakin terasa dan semakin mendapat kenikmatan, sehingga bergeser dari sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan. Kalau merasa wajib, kadang-kadang terasa terbebani dengan kewajiban. Tapi kalau sudah merasa kebutuhan, bukan ada beban, tapi memang kita yang butuh. Kalau sudah butuh itu kan diusahakan semaksimal mungkin. Sama, kalau sudah butuh itu sama sikap kita kepada dunia. Jadi bukan walatan sana sibaka minan dunia. Jangan lupa bagian di akhirat, tapi justru jadi yang utama. Kadang-kadang kan ayat itu kita balik. Wabtaghi bima ataqallahu fid dunya walatan sana sibaka minan akhir. Kadang-kadang kan nggak sadar ayat itu dibalik oleh kita. Kejarlah urusan duniamu, kan asalnya itu wabtaghi bima ataqallahu darul akhir. Kejar, cari, namanya dicari itu di dalam juga dikorek terus. Kan dunia begitu kan sekarang. Di dalam, di mana yang terwari, hal terhalang apapun, batu sekali itu hancurkan dulu baru dapat. Orang semaksimal mungkin membuka buah durian itu kenapa? Karena tahu di dalamnya itu ada sesuatu, walaupun di luarnya berduri. Kalau nggak berduri, bukan durian, rambutan. Namanya durian itu karena berduri. Jadi kalau nggak berduri namanya rambutan. Akhirnya kemudian kita suka kembali kayak gitu. Kejar urusan dunia, jangan lupa urusan akhirat. Maka wajar kalau kemudian buat akhirat itu kita waktu sisa, betul ya? Sisanya baru. Nah ini yang kemudian pola hidup kita ya. Karena merasa bahwa apa yang kemudian menjadi takdir kita itu menjadi sebuah beban dan akhirnya tidak merasa menjadi kebutuhan. Dunia lah yang menjadi kebutuhan. Akhirnya dikejarlah dunia seperti itu. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kepada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ibadah Allah, para sepuh, para asatidz, tokoh masyarakat, bapak ibu jamaah sekalian, yang lagi viral hari ini tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Kan ada nada-nada pesimis, ya, dan nada-nada pesimis tentang perjuangan orang-orang Palestina. Tapi di sisi lain ada nada-nada optimis tentang perjuangan mereka. Maksudnya gini, kita kalau melihat sisi judulnya kasihan gitu mereka ya, kasihan. Padahal mereka sendiri itu kami tidak perlu dikasihani, doakan saja. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Ternyata luar biasa. Mereka
itu berjuang dengan apa yang kemudian hari ini kita lihat luar biasa. Ini pas kalau kemudian kita lihat dari sisi surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan kepada mereka kemenangan. Bahkan kemenangan sebelum kemenangan itu yang kita lihat sebagai kemenangan, mereka sudah menang. Apa menang? Mental mereka sudah menang. Mental mereka sudah menang. Contohnya kayak begini. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah kemudian menunjukkan wajah yang kelihatannya itu susah gitu. Ketika mereka apapun yang dihadapi oleh mereka, termasuk bagaimana anak-anak muda ketika harus ditangkap oleh tentara-tentara Israel, semuanya penuh dengan senyuman. Kalau bahasanya seperti ini Bu, kalau pesan atau wasiat yang hadis yang kemarin Pak, wasiat yang Rasulullah sampaikan 9 kepada Abu Darda, itu ditafsirkan dalam konteks perjuangan hari ini itu luar biasa. Satu, jangan musyrik, betul ya kemarin ya, jangan musyrik. Kedua, jangan meninggalkan sholat wajib. Yang ketiga, jangan minum khamr, jangan mabuk. Itu 3 saja Pak ditafsirkan dalam konteks kenapa orang Palestina berjuang hari ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Mereka begitu yakin. Mereka begitu yakin dengan apa yang kemudian janji-janji Allah itu, mereka begitu yakin. Dan apalah artinya kemudian dan apalah gunanya hari ini harus mengeluh dengan keadaan dihalangi bantuan dan segala macam ini. Minta bantuan wajar kalau kemudian minta bantuan. Dan kita pun kalau kemudian dia juga nggak minta bantuan, kemudian kita harus diam saja, nggak membantu mereka. Itu kalau bahasa anak muda itu dasar, nggak pekat. Ibu-ibu kalau anaknya meninggal sedih nggak Pak? Sedih. Mereka kesedihan wajar, tapi ada yang lebih dari mereka. Mereka bahagia gitu kan, menghantarkan putra putrinya ke menjadi syahid. Malah ada guyonan juga begini. Ibu-ibu di Palestina itu Bu, nggak mengenal namanya KB. Kenapa? Terus melahirkan. Bahkan kalau bahasa kita dalam obrolan, kalau ibu-ibu misalkan obrolan keseharian bergosipnya tentang hal yang ini yang itu, mungkin mereka bergosipnya itu begini, sudah berapa anak yang kau syahidkan? Jadi mereka berlomba. Saya baru 3 kata ibu, alhamdulillah saya sudah 4 misalkan kan. Bukan lagi berlomba tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Anakmu sudah punya apa? Bukan, tapi sudah berapa anak yang kau syahidkan? Saya baru 1. Dan janji-janji Allah yang kemudian jangan kau meninggalkan wala tatrukannya salat al-maktubah muta'ammidan wa man tarakaha bari'at lahu dhimma. Ya kan begitu. Jangan sekali-kali kau meninggalkan sholat yang wajib. Kenapa? Seandainya kau ada yang meninggalkan sholat yang wajib, dicabut jaminan dari Allah. Maka ketika mereka memperhatikan sholatnya, apa yang terjadi? Jaminan Allah terus mengalir. Yang disebut dengan pertolongan. Wa yansurukallahu nasran azizah. Dalam surat Al-Fatih, Allah akan menolong mereka dengan sebuah pertolongan yang gagah. Apa pertolongan yang gagah? Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa menunjukkan bagaimana pertolongan Allah itu betul-betul hadir di sini. Apalagi urusannya berbakti kepada orang tua. Maka salah satu ketika berbakti kepada orang tua minta izin, mau berjuang, nggak ada. Udah kamu di sini aja, udah belajar yang benar. Nggak ada. Ku iringi kau dengan doa, silakan kau pergi. Luar biasa. Anak usia 12 tahun, 13 tahun bukan mainan gadget lagi, tapi mainannya senjata. Kalau di kita 9 tahun, 10 tahun bermain dengan senjata-senjataan, mereka bermain dengan senjata muda. Dan itu mental itu dipersiapkan terus. Dan itu mental itu dipersiapkan terus. Apa buktinya? Nggak mungkin dengan jumlah penduduk yang seperti itu mereka bisa bertahan berjuang kurang lebih 75 tahun. 75 tahun mereka terus berjuang dengan apa yang mereka miliki. Bahkan apa yang terjadi hari ini, kita dikejutkan yang kemudian katanya pertahanan Israel itu paling canggih.
Mereka menembus dengan apa yang kemudian dianggapnya sederhana. Kalau di kita mah, kalau di puncak tuh kayak orang naik para layang, itu bukan parasut, para layang. Ditembus kayak begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi yang pertama, wala tusyrik. Jangan pernah syirik kepada Allah. Kenapa? Harus yakin dengan apa yang kemudian selama ini hari ini kita terus perjuangkan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka boleh mempunyai tipu daya, tapi Allah lebih pintar dan Allah lebih canggih dengan segala apa yang kemudian Allah kehendaki. Luar biasa. Hari ini maka modal utama mereka kenapa bisa seperti itu? Salah satunya akidahnya luar biasa, akidahnya betul-betul salimah, sholatnya betul-betul terjaga, jaminan dari Allah. Urusan rezeki silakan Pak. Mereka kekurangan iya, tapi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Seakan-akan bukan mereka yang mencari rezeki, tapi rezeki itu yang kemudian datang. Ini yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya ketika kita menghadap sumber cahaya, maka bayangan kita akan terus mengikuti kita sampai kapanpun. Bukan berbalik ketika kita mengejar bayangan dan membelakangi sumber cahaya, maka kemudian sampai kapanpun bayangan itu tidak akan pernah terkejar. Kan pernah dijelaskan? Bagaimana kemudian ketika kita menghadap sumber cahaya, menghadap Allah, maka kemudian bayangan itu akan ikut. Artinya dunia itu kemanapun akan ikut. Nggak usah takut dengan dunia. Selama kita taat kepada Allah, sumber cahaya itu dijadikan sebagai rujukan, maka kemudian dunia itu bukan lagi walat ansa, betul-betul walat ansa itu oh iya ada, ditengok dikit oh iya masih terus ada. Artinya dunia nggak bakal hilang, dia akan terus mengikuti kita. Tetapi ketika kita mengejar bayangan, membelakangi sumber cahaya, membelakangi Allah, kita kufur terhadap Allah dan kita tidak mau taat kepada Allah, apa yang terjadi? Sampai kapanpun sumber cahaya, sampai kapanpun bayangan itu gak bakal pernah bisa kita kejar. Mau dikejar apa? Kita maju, dia juga maju, terus dunia kan seperti itu. Main petak umpet, kita yang nyari, dia yang ngumpet. Kita lari, dia semakin lari. Terus seperti itu. Lain pun walah yang digambarkan dalam Al-Quran, permainan itu seperti itu. Permainan seperti itu, mengejar dunia. Orang Jakarta usahanya di Bekasi, orang Bekasi datang di Jakarta tiap pagi. Begitulah. Orang Bogor datang ke Jakarta, orang Jakarta juga naik kereta ke Bogor. Kenapa kemudian nggak kita kemudian musyawarahkan, udahlah yang di Bogor saja, udah yang di Jakarta kita biar nggak macet gitu, nggak bisa begitu. Kenapa? Ya memang jalurnya begitu Pak. Orang mendapatkannya pengaturan seperti itu. Lain pun walaupun permainan, kelalaian di situ ada, dan kemudian memang Allah menentukan rezekinya. Dan itu juga belum jaminan kemudian orang kerjanya di Bekasi, apa rezekinya di situ belum tentu. Karena kerjaan itu bukan jaminan dari rezeki kita. Yang pasti, sama-sama kita baktikan kepada orang tua. Nanti ada beberapa hadis pendek di sini bagaimana membuktikan. Karena kita masih bab tentang bagaimana birrul walidain. Jadi bab di awal ini dalam kitab Adabul Mufrad ini masih kaitannya dengan birrul walidain, bakti kepada orang tua. Maka dari kemarin kita tuh ngomongin tentang itu, tapi ada belokannya, ada di hadis itu yang memang seperti kemarin 9 wasiatnya Rasulullah kepada Abu Darda, bukan hanya kepada tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tapi ada juga hadis-hadis bagaimana birrul walidain. Artinya kita akan kesimpulan ini, bagaimana birrul walidain itu ada dimulai dari akidah, dimulai dari sholatnya, dimulai dari kita. Kenapa disebut tidak diartikan dengan mabuk? Yang ketiga itu wala tashrabannal khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Kalau ditafsirkan jangan mabuk dunia. Banyak orang yang mabuk dunia hari ini. Mabuk dunia itu kayak tadi, udah nggak peduli dengan aturan, tidak lagi berapa namanya menghadap kepada sumber cahayanya. Dia kejar aja terus bayangan sampai kapanpun, sampai capek, dan akhirnya hatta zur tumut maqam, sampai akhirnya dia zur bertemu dengan maqam, kuburan. Sampai di situ baru kemudian. Dan apa yang terjadi setelah dia berbaring di situ, harta yang diusahakannya jadi rebutan orang yang ditinggalkan, dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia cari. Nikmatin nggak? Belum tentu menikmati. Hadirin ikhwati fillah.
Ini gambarannya dunia kita seperti ini. Berbahagialah dan kita doakan terus saudara-saudara kita yang berjuang, saudara-saudara kita yang hari ini terus berjuang dan membuktikan bahwasanya mereka terus hadir untuk menjaga Al-Aqsa. Dan ini menjadi isu global. Semua kemarin yang terakhir kita di Monas ini melibatkan lintas agama, karena memang seperti itu. Ketika dikaji sejarahnya luar biasa, bagaimana Palestina itu dulu menjadi negeri yang damai. Barulah ketika 1948 itu diawali dari situ. Artinya banyak yang fakta yang mengungkap ternyata tidak semua orang Yahudi juga setuju dengan gerakan ini, karena dibedakan antara Yahudi dan Zionis. Apa ya? Kemarin kita selesai dengan 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Dan ini yang kemudian kalau dikaji luar biasa. Bapak dengan mandiri bisa membuka dan bisa menelaah kembali hadis-hadis ini, dan ini bisa bermanfaat buat kita. Ya, bagaimana kita benahi lagi akidah kita yang masih takut gitu. Aduh, kalau saya nggak kerja makan apa gitu kan? Masih takut Pak dengan dunia. Ya, baik, kita lanjutkan. Ada beberapa hadis nanti yang muncul di sini, tapi kemudian ini sudah dibahas sebelumnya. Nanti kita baca dan kita lewati saja. Termasuk ini nomor 19. Kalau di buku yang Bapak pegang dan tidak ada Arabnya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Atha bin Sa'id, dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, ia berkata. Itu di hadis ini ya. Baik, kalau dilihat dari sini Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, kata Sufyan mengabarkan kepada kami Atha bin Sa'id sama An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani qala irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Faqala aku datang ke ubayyuka. Aku datang kepada engkau ya Rasul, aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jadi mau hijrah, tapi kemudian lihat orang tuanya nangis. Ya Rasul, aku mau berbayat, aku mau berjanji, aku mau ikut hijrah bersama engkau. Dan aku tinggalkan, kan bangga gitu kan. Ya Rasul, pokoknya aku mau ikut hijrah, mau memilih engkau. Aku biarkan orang tuaku menangis. Apa kata Rasul? Bukannya diiyahin sama orang tua, tapi irji, balik dulu. Fa'adhikhuma, biarkan, berikan mereka senyuman, jadikan mereka tersenyum seperti engkau menjadikan dia menangis. Artinya bagaimana berbakti dulu kepada orang tua. Kalau mau melakukan kebaikan jangan juga kemudian membuat jadi bahasanya kalau kita melakukan kebaikan jangan ada yang tersakiti gitu. Bagaimana usaha, walaupun emang semua bisa dilakukan seperti itu ya belum tentu juga Pak. Maka kemudian dalam surat An-Nasr itu disebutkan ketika datang kesuksesan kepada kalian, ketika datang pertolongan Allah dan kesuksesan kepada kalian, maka yang pertama dilakukan adalah bertasbih, bihamdi rabbika wastaghfir. Menyebut nama Allah, bertasbih, jangan lupa istighfar. Kenapa? Karena biasanya ketika ada yang sukses ada juga yang gagal. Ketika ada yang tersenyum maka ada yang menangis. Tetapi kemudian jangan sampai secara langsung itu terjadi. Ini kasusnya seperti dalam kasus ini. Bagaimana orang tua ditinggalkan nikah sementara dia menangis. Maka kemudian berikan artinya bagaimana dipahamkan, bagaimana diberikan sebuah pemahaman apa yang dilakukan hari itu. Benar. Walaupun kemudian kita tidak bisa memaksakan kemudian apa yang kita yakini dengan apa yang kemudian dipahami termasuk oleh orang tua. Akhirnya apa yang terjadi banyak juga memang yang kemudian melakukan ini. Tapi bagaimana ikhtiar kita melakukan itu ketika kita melakukan kebaikan. Maka
Harus ada sesuatu yang mungkin orang nggak setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kata Rasul, irji, berbakti dulu, balik dulu sama orang tua. Kalau bisa mah, walaupun berbeda keyakinan, ya udah kita diridhoi dengan apa yang kita pegang hari ini. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Baik, kita lanjut ke hadis ke-20. Ali bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, akhbarana Ali bin Zaid, ia berkata, qala akhbarana Syu'bah an Habib ibni Abi Sabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibni Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad faqala ahayyun walidaka faqala na'am faqala fafihima fajahid. Sama maknanya. Ali bin Al-Ja'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Sabit, ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma dari Abdullah bin Amr, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi, kepada ibu, bapak. Apa yang terjadi? Dia kemudian berkata, yuridul jihad. Dia bilang mau ikut jihad bersama Nabi. Apa yang kemudian Nabi tanyakan? Apakah ayah ibumu masih hidup? Ahayyun walidah. Apakah kedua orang tua masih hidup? Maka dia berkata, beliau lalu dia menjawab, iya, orang tua masih hidup. Maka apa yang kemudian Rasulullah sampaikan? Papi hima fajahid. Artinya, maka berjihadlah menurut kedua orang tuamu. Emang nggak boleh gitu jihad kalau ada orang tuanya masih hidup? Nah, ini harus dilihat dari kronologisnya. Jadi bukan berarti kemudian, saya mah masih ada. Itu nanti jadi dalil, Pak. Oh, saya mah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngaji, orang tua saya masih ada. Bukan begitu, jadi kembali. Gini, ridho dari orang tua itu kemudian menjadi penting terhadap apa yang akan kita lakukan. Kemarin juga kita sudah sebut. Walaupun orang tua nanti meminta untuk kita meninggalkan dunianya, maka penuhi, kabulkan. Jadi kalau kita lagi kemarin kita pesankan begini, ketika kita dalam satu kondisi, kita lagi merantau, kita lagi dalam satu kondisi, ketika orang tua tinggalkan itu. Kamu jangan usaha, kamu ngajar aja, kabulkan. Ketika itu melihat di situ pastilah ada kebaikan. Oh, kamu jangan keluar, udah di sini aja nih, urus masjid, udah kamu di sini aja. Oh, saya jauh-jauh. Nah, kalau itu kemudian diminta, maka lakukan. Karena ada juga yang memang itu kemudian menjadi tidak ridho. Maka ketika jihad itu menjadi satu yang besar, tetapi kata Rasul ini menunjukkan bahwa berjihad mengurus orang tua itu adalah bagian jihad. Papi apa jahit. Maka urus kedua orang tua, Pak Jahid itu pun bagian dari jihad. Tapi alangkah indahnya ketika ini seiring sejalan. Dalam pengertian, bagaimana kemudian jihad terlaksana ikut bersama Rasul dan kemudian ngurus orang tua pun tidak terlewat. Seperti banyak dalam kejadian sahabat yang kemarin. Banyak di hadis-hadis sebelumnya. Indah. Maka apa yang terjadi hari ini di perjuangan Palestina, bagaimana mereka meminta izin kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Orang tuanya silakan. Diizinkan untuk mereka melakukan itu, dan itu seiring sejalan. Jangan sampai kemudian ada kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan kepada kedua orang tuanya terlantar, kita mau main jihad aja, enggak begitu. Bagaimana orang tua kemudian terurus, bagaimana dipersiapkan segala sesuatunya sehingga menjadi ridho, dan ketika jihad ini terjadi, dan inilah hasil yang dihasilkan ketika menang, itu adalah bagian dari kebaikan. Ketika harus syahid, ini pun adalah bagian dari kebaikan juga. Ada video yang beredar kan Pak ya? Ada seorang laki-laki yang terkena bom dan kemudian harus diamputasi kakinya. Ketika dikabarkan oleh dokter, kakimu harus dipotong. Apa yang diucapkannya? Alhamdulillah, sebagian badanku sudah mendahului
ke surga, tinggal diri ini yang belum. Coba kalau kita dikabarkan begitu, Pak. Coba kalau kita dikabarkan begitu. Kita perlu dikabarkan, Bapak karena ada pengurangan karyawan di perusahaan ini, maka udah kayak berita, udah kayak subhanallah. Sekali lagi, ini bagian dari keyakinan kita, bagian dari akidah. Maka bukan larangan berjihad yang kemudian dimaksudkan oleh hadis ini, tetapi kemudian dua-duanya, satu mengurus orang tua, berbakti kepada orang tua, itu adalah bagian dari jihad yang alangkah baiknya kemudian mengiringi dalam perjuangan apapun. Jangan sampai begini, kita mau jihad dalam bentuk lain, Pak. Kalau di kita jihad dalam bentuk kita mau ngaji, kita mau nyari ilmu. Wah, tuh Rasul aja memerintahkan jangan dulu jihad terus orang tua. Jadi alasan akhirnya kemudian kita nggak mau kemana-mana. Tapi bagaimana kemudian kita menselaraskan hadis ini? Ya, sama seperti ketika itu. Saya kan harus ini kata nanti memaknai ibu-ibu memaknai hadisnya begini. Memaknai hadis tentang ada seseorang yang kemudian tidak mau keluar karena suaminya berpesan jangan keluar selama aku belum pulang. Sampai ada dia yang ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, orang itu anak itu nggak mau jenguk, kenapa? Suaminya belum datang. Nanti ditafsirkan kembali dengan bagaimana kemudian semuanya bisa dikomunikasikan. Ya, artinya izin dari suami ya. Kemudian bagaimana kemudian kebaikan yang lain pun iya harus kemudian kita laksanakan. Yang pasti bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu mendapat restu. Tapi jangan juga bapak-bapak sebagai suami akhirnya kemudian menghalangi kebaikan yang akan dilakukan oleh istrinya. Mentang-mentang jadi suami gitu, kamu nggak boleh kemana-mana ya, diam di rumah. Aduh Pak, ya. Apalagi buat kebaikan, aku kasihan, ya. Nah, jadi kemudian ini bagaimana bisa dikomunikasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat jadinya fitnah. Bisalah selama itu kemudian bisa dilakukan bersama, ya. Baik, jamaah sekalian, ini yang kemudian dimaknai dalam hadis ini papihima pajahi. Jadi berbakti kepada orang tua itu bagian dari jihadnya. Bagian dari kebaikannya, bagian dari apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi selama kemudian kita belum menunaikan itu, karena dalam logikanya juga bagaimana kemudian dia akan mengorbankan dirinya sementara dia tidak mau berkorban selain dirinya, maksudnya baik waktu, harta, tenaga untuk berbakti kepada orang tua. Jadi gini, nyawa saja kan, kalau hitungan perang itu kan urusannya taruhannya nyawa, betul Pak ya? Setuju ya? Ulang. Kalau urusan jihad, urusan berperang itu taruhannya nyawa. Satu-satunya yang paling kita jaga, kita punya harta yang banyak, nyawa kita terancam, harta bisa kita korbankan. Betul ya? Harta bisa kita korbankan. Mana yang paling berharga? Ketika kita sakit, nyawa kita terancam, kita punya apapun bisa kita jual untuk supaya kita bisa sehat lagi. Itu berarti yang kita lebih kita sayangi adalah nyawa kita. Ketika jihad, nyawa kita siap kita taruhkan. Kata Rasul, ahayyun walidah. Pasti ada kasus tertentu dalam hadis ini. Apakah orang tua masih hidup? Masih ya Rasul. Ya udah, papihima pajahi. Artinya, nggak mungkin seseorang akan sanggup mengorbankan nyawanya ketika dia tidak mau mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Nanti akan dilihat kalau orang tuanya nggak keurus, dirinya saja nggak mungkin ngorbanin nyawanya. Kalau dia untuk waktu buat ibadah, waktu buat sholat saja dia nggak mau, dia masih kurang, dia masih lalai. Dia masih lalai. Dan ini kan akan nyambung Pak logikanya. Emang ada yang kemudian nggak sholat, nggak apa, kemudian langsung tahu-tahu syahid. Ternyata dari cerita-cerita yang ada, syahid itu memang pilihan. Artinya hanya nggak semuanya kemudian lulus langsung bisa syahid seperti itu. Dan orang-orang yang betul-betul memang disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berawal dari sesuatu yang perjuangannya luar biasa. Maka kita melihat konteks hadis ini, maka berarti ada orang-orang yang
ingin mencapai sesuatu yang besar, tapi yang kecilnya saja masih belum rapi. Kenapa? Kemudian dalam perjuangan Palestina itu, apa syarat menjadi pasukan Hamas? Apa syarat menjadi pasukan Izzuddin al-Qassam itu? Apa syarat? Bukan pemberaninya dulu, bukan bela dirinya dulu yang dites, tapi kekuatan sholat, terutama sholat berjamaah. Karena dari sholat berjamaah itu dia siap sami'na wa ata'na. Dia siap taat, siap mengorbankan apapun waktunya, dan siap taat, gak protes. Itu yang kemarin kan ada. Jangan protes terhadap pimpinan itu. Kita itu kan kadang merasa benar, kan? Wa in ra'aita anta. Kalaupun itu engkau melihat engkau yang benar, insya Allah apa yang kemudian dilakukan dalam sholat semua sudah sesuai. Imam itu memimpin, insya Allah. Mudah-mudahan sama-sama tujuannya untuk itu, untuk kebaikan. Jangan sampai kemudian ketika sholat terjadi protes, lama nih imamnya kita tinggalkan, durhaka itu sama imam. Kan seperti itu. Hadirin dikhawatir, yang diuji itu adalah sholatnya. Ada yang kemudian mengatakan diuji seberapa kuat. Ada nggak rekomendasi bahwa dia tidak meninggalkan sholat selama 1 bulan? Bahkan yang paling menarik, pejuang-pejuang mereka di sela-sela kesulitan mereka dalam berjuang, ternyata syarat masuk menjadi prajurit itu adalah hafid Quran. Dalam situasi perang begitu banyak hafid Quran dari Palestina, betul Pak ya? Kita yang situasi tenang begini sudah berapa juz? Itu hikmahnya, Pak. Syarat menjadi prajurit itu diantaranya adalah hafidz Quran. Mau kebayang nggak Pak? Tiap hari desingan bom, jangankan berbicara tentang nyantai, Bapak Ibu insya Allah ya besok kita ketemu lagi. Kata siapa ngomong besok ketemu lagi? Nasibnya bukan ditentukan, kepastian hidup itu bukan ditentukan setahun, sehari, 2 hari, seminggu, bukan. Hari ini kita ngomong, mungkin menit setelahnya juga belum tentu kita masih hidup, Pak. Bayangkan. Kita kan enak Bu kalau ngomong ya Bu ya. Ya, besok kita subuh ketemu ya di sini insya Allah. Ngomongnya besok, Pak. Mereka jangankan tentang besok. 1 menit ke depan masih ada jaminan mereka bisa ngumpul. Tapi apa yang terjadi? Hebatnya mereka. Apa yang terjadi? Setiap detik, setiap saat mereka mempersiapkan diri untuk kalaupun dijemput oleh malaikat Israel, mereka dijemput dalam keadaan betul-betul dalam keadaan taat kepada Allah. Maka tidak ada satu saat pun mereka melalaikan waktunya. Dijemput itu pasti, meninggal itu pasti. Tapi bagaimana mereka menciptakan proses penjemputan, proses kematian itu dalam keadaan taat kepada Allah. Nggak ada istilahnya, tar dulu ya, lalai santai dulu gitu. Siapa tahu kalau lagi santai begitu, bom meledak di sampingnya, kan rugi banget perjuangan. Maka senantiasa mereka terus tidak mau melewatkan waktu-waktu yang ada, termasuk kepada orang tua mereka. Ada video Pak. Ada video seorang ayah yang lagi berjuang, dia kemudian masih sempat telepon walaupun dalam keadaan sulit, mungkin ya sinyalnya juga sulit. Kemarin beberapa hari. Tapi mereka apa yang kemudian yang tersebar di video itu? Ayahnya mengajarkan, ayo dong kalau bahasa kita nih, bapak telepon sama anaknya. Yang ditanya, kamu udah ngerjain PR apa belum? Wah udah Pak, lupa PR itu gimana sekolahnya. Ya, apa yang ditanya? Ayo bahasa kita, ayo bacakan surah An-Nasr. Apa pesan yang kemudian ingin disampaikan dari video itu? Seorang ayah ingin menyampaikan pesan kepada anaknya tentang makna surat An-Nasr, tentang makna sebuah kemenangan, tentang makna sebuah kesuksesan. Kan gak mungkin juga kalau anak, bukan gak mungkin. Kalau anak, ayo baca surat Al-Fat gitu. Enggak, ini surat An-Nasr yang pendek. Karena disitulah makna ada Nasrullah, ada Fathullah. Nasrullah kemenangan, pertolongan Allah. Fathullah kemenangan, ada pertolongan, ada kemenangan. Kenapa Allah beda?
Bapak, kenapa Allah bedakan tentang Nasrullah dan Fathullah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Sedikit melenceng dari sini. Ada pertolongan Allah, ada kemenangan. Karena kalau kita nggak menang juga belum tentu tidak ditolong oleh Allah. Ulama ya? Jadi kalau kita gagal, mohon maaf pisahkan, kita merasa bahwa sesuatu proses kita gagal. Itu bukan berarti kemudian Allah nggak nolong saya. Justru dengan gagal itu kemudian Allah menolong kita. Allah menolong kita dengan cara apa? Jadi bahasanya gini, pernah saya sampaikan. Perang Uhud itu bukan berarti Allah tidak menolong kaum muslimin. Bisa nggak Allah menjadikan perang Uhud itu menang? Sangat bisa. Tapi kenapa harus mengalami kekalahan? Kemenangannya di mana? Kemenangannya terletak pada sebuah pelajaran. Ketika kalian tidak mau taat sama Allah dan Rasulnya, jangan pernah mimpi untuk bisa sukses. Maka dari video itu lihat bagaimana seorang ayah ingin menekankan ada Nasrullah, ada pertolongan Allah, dan ada kemenangan yang kemudian harus dikejar. Tetapi tidak serta-merta kemudian itu selalu bergandengan, ditolong oleh Allah kemudian menang. Tapi ada juga yang Allah tolong kemudian harus mengalami pengorbanan. Bahkan mungkin yang berjuang hari ini tidak pernah mengalami yang disebut dengan kemerdekaan, ketenangan di Palestina. Tetapi kemenangan bagi mereka adalah ketika mental mereka sudah terjaga dengan apa yang kemudian dilapisi hari ini, keimanannya begitu kuat, keyakinannya begitu kuat, sehingga pada akhirnya mereka merasakan nikmat dari sebuah keyakinan. Coba kalau kita rasakan hari ini, orang-orang yang hidup tahun ini, zaman ini, hari ini, bagaimana mendengarkan Indonesia Raya? Biasa aja Pak, yang hafal, yang nggak hafal juga banyak. Betul ya? Coba kalau dites, apa nggak lagu Indonesia Raya? Belum tentu hafal. Nggak usah Indonesia Raya, harus nyanyi Pancasila yang 5 itu kemudian dites. Ada banyak yang nggak hafal. Tapi kenapa ketika ada orang tua dulu mendengar orang lagu Indonesia Raya itu sampai meneteskan air mata? Karena betapa pedih dan betapa kemudian terasa perjuangannya. Itulah yang disebut dengan mentalnya seperti itu. Hadirin sekalian rahimahumullah, ini kemudian dua hadis. Jadi fafihi ma fajahi. Kepada orang tua pun kalian termasuk dengan dia. Korbankan dulu apa yang kemudian kita mau. Jangan pelit sama orang tua. Karena itulah keran-keran rezeki kita terbuka. Jangan kemudian kita menahan, jangan kemudian kita biarkan orang tua kita berada dalam situasi yang tidak baik. Sebelum kemudian kata Rasulullah ini berpesan, sebelum kalian kemudian mengorbankan diri kalian, ayo korbankan harta kalian buat orang tua. Korbankan waktu kalian buat orang tua. Gimana mau mengorbankan waktu untuk berjihad yang lebih besar kalau kemudian waktu kita pun hanya tersita dengan aktivitas keseharian, sehingga orang tua pun kita lalai. Banyak yang terlalaikan orang tua banyak. Ya. Baik, satu lagi. Ini juga masih ini panjang. Kalau di sini ada satu lagi Pak. Hadis ke-21. Ya, mudah-mudahan cukup. Ini seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tapi tidak masuk surga. Ini hadisnya yang sering lebih kita dengar itu kalau di bulan Ramadan. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Khalid bin Makhlad. Qala Sulaiman bin Bilal akhbarana Sulaiman bin Bilal akhbarana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rogima anfuhu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi. Ada enggak di sini? Oh iya, ini ada di halaman 54. Ya Rasulullah man,
qala man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma fadakhalan nar. Pas sering dengar hadis yang itu Pak, rogima anfu rajulin. Ya, sering ya. Itu biasanya populer kalau di bulan Ramadan. Ini rogima. Rogima itu sebuah kecelakaan kerugian besar. Tapi arti rogima itu rogima anfuhu. Apa arti asalnya? Hidung. Rogima hidung menyentuh ke tanah. Saya ingat pernah mengulas tentang rogima. Kalau dibahas di hadis tentang Ramadan itu gini, rogima anfu rajulin. Kalau di sini rogima anfuhu, maknanya sama. Rogima anfuhu, rogima bahkan 3 kali. Rogima anfuhu, rogima anfuhu, rogima anfuhu. Diartikannya apa di situ? Sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang paham makna arti rogima? Rogima itu ini hidung di atas, kemudian rogima menyentuh ke tanah. Jadi hidung yang ada di atas tapi kemudian nyentuh ke tanah. Bahasa kaliannya apa? Nyungsruk. Jadi rugi banget, terhina sekali. Nyungsep katanya. Wah, usahanya lagi nyungsep, bukan meroket, bukan. Tapi kenapa? Rogima anfuhu, rogima anfuhu, rogima anfuhu. Para sahabat kaget. Kenapa? Kalau ya Rasulullah, man, siapa yang rogima anfuhu itu siapa? Kalau Rasul udah ngomong 3 kali begitu Pak, titik tekannya luar biasa itu. Celaka ini. Coba kalau Bapak tiba-tiba nih ada lagi ngumpul begini tiba-tiba, parah ini. Parah banget ini. Parah sekali. Pasti nanya dong. Kamu ngomong apa? Siapa? Ini tuh lagi ngomong apa? Judulnya apa? Tiba-tiba celaka parah apa? Cuma kan nggak berani bahasain sama Rasul begitu kan? Ini Rasul tiba-tiba datang. Rogimaan, sangat hina, celaka banget. Maka para sahabat nanya, jangankan dikasih celaka. Para sahabat kalau itu, waduh, kalau Rasul lagi bahagia, kalau Rasul dengan wajah bahagia kemudian menyampaikan sesuatu, ada orang yang begini-begini, ahli surga segala macam, mereka langsung nanya, ya Rasul kenapa dia bisa begitu? Kalau dijelaskan, wah, jadi motivasi buat ibadah. Yang begini, mereka kemudian jadi sebuah catatan. Kenapa? Rogima anfu, ya Rasulullah, man, siapa orang yang seperti itu? Siapa? Apa yang Rasul sampaikan? Man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma fadakhalan nar. Orang yang rogima anfuhu itu adalah man, orang yang adroka, mendapatkan walidayhi, kedua orang tuanya, indal kibar, ketika sudah memasuki masa kibar, sepuh, tua, bahkan sering diartikan juga pikun, sudah sangat sepuh. Jadi kalau ada orang tuanya, keduanya dalam keadaan kibar, atau salah satunya, tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Allah sudah ngasih jalan di hadapannya, bagaimana dia kemudian menghadapi situasi ada orang tuanya yang perlu diurus, perlu diberikan bakti yang sesungguhnya, karena memang butuh perhatian. Apalagi dalam masa-masa pikun, Mbak. Kesabarannya ekstra, kemudian pelayanannya yang harus luar biasa. Tapi dia tidak memanfaatkan situasi itu, bahkan dia pada falanar, bahkan dia masuk neraka. Bukan orang tuanya, tapi anaknya. Rugi banget nih orang tuanya masuk neraka, bukan orang tuanya. Kita nih, dia yang disebutkan lagi dia, bukan lagi bahas orang tuanya. Orang tuanya ada dalam keadaan sudah tua, tapi tidak menjadikan jalan menuju surga. Maka
Rugi dia kayak begitu. Jadi kalau bahasa Ramadan begini, orang yang melewati Ramadan tetapi tidak masuk surga dengan Ramadan, sama ruginya dengan orang yang mendapati orang tuanya masih ada tapi tidak menjadikan orang tua jalan itu menjadi jalan menuju surga. Rugi banget. Bahkan kan ada, memang kita yang sebagai anak itu kadang-kadang sama orang tua beda ketika memang orang tua sama anak. Mendapatkan orang tua, melayani orang tua dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kan kita sering melihat orang tua dibentak-bentak anaknya karena sudah sepuh, udah ini, kemudian dibentak-bentak. Tapi bagaimana kemudian memperlakukan orang tua ketika kibar, ketika tua, ketika sepuh, bahkan ketika pikun, itu dengan sebuah perlakuan yang luar biasa. Perlakuan yang memang betul-betul menunjukkan bakti kita. Maka bagaimana kemudian kita akan berjihad seperti tadi? Jadi sekali lagi bukan larangan jihad, jangan diartikan, Rasul aja melarang, ya bukan. Artinya apa? Tantangan jihad itu jauh lebih besar dengan ketika kita berjihad untuk orang tua. Di jihad itu situasinya sulit. Maka banyak orang yang stres itu kalau tidak disiapkan mentalnya untuk berjihad itu. Kan saya pernah sampaikan, Pak, bagaimana situasi psikologis mereka ketika menghadapi perang Mu'tah. Kan mereka sempat goyah. Ketika 3.000 orang menghadapi 200.000, mereka goyah, Pak, psikologisnya. Ya Zaid minta sama Rasul supaya mengeluarkan fatwa baru atau perintah baru. Maksudnya mah suruh pulang gitu, Pak, bahasa kasarnya begitu. Itu mentalnya begitu, Pak. Kenapa? Situasi di lapangan ketika perang itu tidak bisa dibayangkan, enaknya syahidnya. Bukan itu. Artinya itu tuh puncaknya. Tapi proses sebelum itu bagaimana proses mental mereka menghadapi berbagai macam kesulitan ketika jihad. Hari ini mereka berjihad. Coba. Pulang saja nggak bisa. Apa saja nggak bisa. Belum lagi nanti tantangan penyakit hati. Maka kata Rasul, celaka dan hina ketika orang hidup, orang masih ada, sementara orang tuanya masih ada, di usia senjanya, di usia sepuhnya, di usia pikunya, tapi kemudian tidak ditempuh sebagai prasyarat untuk menjadi jalan masuk surga. Maka kata Rasul, rugi banget orang kayak gitu. Sayang gitu. Itu tuh peluang besar. Nah ini yang menjadikan bagaimana Rasul itu sangat wanti-wanti. Ayo baktikan diri, jangan kemudian orang tua kemudian terbiarkan, terlantar. Ini juga nasihat buat kita semua. Nasihat buat saya pribadi. Yang penting kita sering lupa, sering kalau sibuk dengan urusan ibadah. Orang tua akan dilupa. Orang tua jauh melakukan saja jarang menanyakan kabar, khawatir. Yang sampai kemudian kita baru merindukan orang kalau sudah tiada, itu kerinduan yang tidak ada batas. Hadirin, ini jangan sampai terjadi pada kita. Jangan sampai hidup kita nyungsuk ke tanah, rugi banget dan hina banget. Kemudian ketika kita mendapatkan orang tua kita masih ada, apalagi dalam situasi yang kibar, yang butuh perhatian. Ada kisah bagaimana seorang yang kemudian mendapatkan orang tua seperti itu butuh perhatian dan dia harus berhenti beraktivitas. Kalau nggak salah ada seorang pemain bola yang kemudian dia harus berhenti dengan dunianya karena orang tuanya butuh perhatian. Mantap. Kadang kan seperti ini, orang tua ini bentar lagi juga bentar lagi juga. Inilah 3 hadis yang tetap menguatkan kita. Ada yang sudah dibahas sebelumnya yang menguatkan kita untuk senantiasa kita berikan waktu kita, bakti kita untuk orang tua, muliakan orang tua kita karena disitulah segala keberkahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.